Sahabat Rema terkasih, hari ini Kamis 5 Agustus 2021 adalah Kamis Pekan Biasa ke-18. Bahan renungan mengacu dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23 dengan tema Pemikiran Manusia dan Pemikiran Allah. Pada suatu ketika, cross joint couple mobil paroki mengalami kerusakan. Untuk memperbaikinya, kemudian saya membawa mobil tersebut ke salah satu bengkel milik umat Katolik. Karena rasa ingin tahu saya untuk melihat cross joint couple yang mengalami kerusakan, maka seizin pemilik bengkel, saya pun ikut ndelosor di bawah mobil dan melihat bagaimana kondisi cross joint couple yang mengalami kerusakan. Peristiwa ndelosor di bawah mobil rupanya diketahui oleh seorang umat yang kebetulan lewat di depan bengkel. Maka ia kemudian menegur pemilik bengkel karena saya sebagai seorang imam dirasanya tidak pantas ikut ndelosor di bawah mobil seperti karyawan bengkel. Bagi sebagian orang, ndelosor bisa jadi dirasakan dapat mengurangi gengsi seseorang dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang sama dengan kemesiasan Yesus yang harus ndelosor di Yerusalem bagaikan seorang penjahat yang mendapat hukuman mati. Pertanyaan kita, bagaimana kemesiasan Yesus dipahami? Keyakinan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup menjadikan Yesus menyebut Petrus sebagai orang yang berbahagia. Dengan keyakinan Petrus itu, Yesus akan mendirikan jemaatnya dan sekaligus akan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Namun, seperti kebanyakan orang pada waktu itu, kemesiasan Yesus yang dipahami Petrus masih sebagai Mesias politik yang bakal membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itulah sebabnya ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya harus ndelosor di Yerusalem dengan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh namun bangkit pada hari ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu Yesus ganti menegur Petrus. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita pun memiliki jalan pemikiran yang berbeda dengan jalan pikiran Allah. Akibatnya, kita protes, menegur Allah, seolah-olah jalan pikiran kitalah yang lebih benar dan harus terlaksana. Melalui Rema hari ini, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa jalan pemikiran kita sebagai manusia kadangkala bisa jatuh dan dikuasai oleh iblis yang bisa menghambat segala rencana Allah demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Semoga Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.